Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Khusus. Nah, kita lanjutkan lagi pembicaraan kita dengan Bapak Ali Mughni. Tadi terputus ya Pak ya, mengenai adanya festival makanan-makanan dari Kabupaten Padang Pariaman. Iya, ini salah satunya coklat ya. Coklat yang sudah kita coba masukkan ke pasar sekarang. Ini kan juga sudah dipatenkan oleh Pak Gubernur. Jadi untuk daerah kita Padang Pariaman, jadi semua coklat itu keluar nanti milik Padang Pariaman. Ini alhamdulillah, ini kita akan coba nanti promosikan juga melalui Tour de Cengkareng ini. Ini salah satu menu malam minggu, itu kita upayakan menampilkan coklat. Dan kita sajikan langsung, jadi bukan kita teknisnya, bukan kita drop ke hotel. Jadi langsung untuk mengemahnya dan menyajikannya kita minta dari panitia dari Padang Pariaman. Sambil dia menyatakan ini coklat Padang Pariaman. Nah kalau kita drop ke hotel, nanti orang hotel yang memberikan, dikira dari anggapan hotel, ya, Pak? tamu kan coklat dari hotel saja itu. Jadi kalau kita dari masyarakat kita, dari UKM, dia kan sekaligus menyampaikan ini coklat dari Padang Pariaman. Dan sejauh ini pasti sangat memberikan peran yang sangat penting sekali dengan adanya TDS ini terhadap Kabupaten Padang Pariaman. Iya. Nah, kan masih banyak nih Pak objek wisata dari Padang Pariaman yang belum terpegang untuk rute Tour de Cengkareng tahun 2013 ini. Salah satunya seperti makam Syekh Burhanuddin itu kan belum bisa dilewati. Nah, apa plan dari Pemkab Padang Pariaman sendiri untuk kedepannya? Harapan kita untuk kepada Pak Gubernur, alhamdulillah tahun ini kalau saya nggak salah Pak Gubernur sudah anggarkan dana untuk jalan BIM Pariamannya di makam Kebulakan. Tadi saya cerita juga dengan Pak Kapolres, harapan kita, karena ini muncul juga di samping dari kita, dari tim monitoring dari pusat kemarin. Kalau begini Pak Bupati untuk 2015 ya Padang Pariaman bisa dapat bagian start dan finish. Jadi kita berharap demikian, lebih-lebih nanti kalau siapnya jalan Duku Cincin, saya rasa sangat memungkinkan sekali start dan finishnya di Padang Pariaman. Ini harapan kita. Itu harapannya. Jadi tadi juga Pak Kapolres memberikan masukan, mungkin dia mutar ke jalan dari Duku Cincin, terus ke arah Agam, lalu langsung mutar. Nanti lewatnya kita harapkan itu jalan pinggir pantai. Jadi mulai dari Pariaman, dia masuk ke Bulakan, makam Syekh Burhanuddin, terus ke BIM, nanti mutar lagi masuk ke kantor bupati lagi. Di harapan kita begitu untuk 2015 ini. Adakah objek wisata lain yang kira-kira akan diangkat lagi, dan khususnya untuk yang budaya lagi nih Pak, yang akan diangkat juga andai kata tahun depan? Banyak kita lagi. Seperti ada Tapian Putih ya, di Lubuk Alung, itu alam sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Dan juga ada pemandian Baburai di Sekucu, di Lima Kota Kepulauan Alam gitu ya. Juga ada seperti di Sungai Limau, Pantai Arta, Kata. Nah, jadi saya rasa sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali yang akan dipersiapkan. Berarti kita harapannya dari Pemkab Padang Pariaman sendiri, jalan dulu ya Pak yang bisa diperbaiki. Infrastruktur jalan, kuncinya di sana. Di jalan. Nah, bagaimana dengan infrastruktur penunjang seperti misalnya hotel? Ini kan banyak wisatawan datang dari luar negeri. Bagaimana penginapannya nih Pak? Ya, jadi memang saya jujur saja kalau masalah hotel ini memang dari 2011 kemarin sudah dikasih tahu juga oleh Pak Wamen. Waktu itu beliau masih Dirjen, belum Wamen ya. Bupati sama Pak Wali Kota Pariaman kalau bisa bersinergi bangun hotel yang bagus. Nah, harapan kita salah satunya melalui Tour de Cengkareng ini, kita berharap para investor dia mau berinvestasi di Padang Pariaman, apakah itu barangkali dekat kantor bupati yang baru sekarang, atau mungkin juga di Malibuanai, ya sekelas hotel berbintang 3 atau bintang 4. Jadi kita didukung oleh semua lini gitu. Karena alamnya memang benar-benar bagus ya Pak. Kita lihat aja hari Minggu insya Allah ya. Ini kan rahasia perusahaannya, jadi supaya masyarakat bisa ramai melihat. Penasaran sekali ya. Jangan-jangan nanti gara-gara kita promosikan hari ini berbondong-bondong orang pengen datang pada hari Minggu. Iya, alhamdulillah mulai 2 bulan ini seperti Pak Kapolres bilang tadi, kita kalau Sabtu dan Minggu pagi ya, dan sore kemarin saya temui itu ada dari 4 mobil dari Mas Raya, 4 mobil dari Pasaman, dia makan, dia bawa keluarga di sana. Memang kantor itu saya sampaikan dengan masyarakat, fungsinya 2, ganda di samping kantor sebagai pelayan publik, juga tempat rekreasi. Oke, karena memang tempatnya sangat strategis sekali untuk wisatawan. Alhamdulillah ya. Nah tentu kalau misalnya banyak pengunjung yang datang pada hari Minggu, bahkan sebelum hari Minggu, tentu pihak kepolisian yang ada PR tambahan ya, kalau misalnya Senin, Selasa mungkin agak lebih lengang dan lebih orangnya pengunjungnya tidak begitu banyak. Namun ternyata karena sederetan banyak event dalam minggu ini berarti ya Pak ya, otomatis polisi-polisinya juga kelimpungan untuk menghadapi masa yang begitu banyak. Nah, apakah ada kemungkinan nanti ketika Tour de Cengkareng ini khusus untuk wilayah Kabupaten Padang Pariaman ada sistem penutupan jalan ketika TDS sedang berlangsung? Itu kita melihat dengan jalurnya yang cuma dalam satu arah, dalam satu sasaran di situ, itu jelas akan kita lakukan penutupan
kurang lebih 45 menit sampai ya 1 jam lah. Namun dalam hal ini untuk mengantisipasi masyarakat yang membutuhkan waktu yang butuh cepat, kita berikan jalan-jalan alternatif. Nah, sehingga dalam hal ini mereka yang tadi sudah kita sampaikan yang menuju bandara maupun mereka yang menuju ke Bukit Tinggi dengan mengejar masalah waktu, khususnya kan banyak suatu kebutuhan maupun kegiatan yang harus mereka lakukan, sehingga kita sudah memberikan suatu arah dan petunjuk dengan memberikan suatu jalan-jalan alternatif, dengan diberikan suatu rambu-rambu petunjuk, sehingga mereka tidak mengalami suatu hambatan maupun kendala-kendala berkaitan tentang permasalahan itu. Dan di sini perlu kita himbau bahwa nantinya manakala umpamanya itu kita lakukan penutupan secara total, kurang lebih berjalan 45 sampai 1 jam itu, kita menggunakan satu jalur, sehingga jalur yang sebelah kiri maupun sebelah kanan itu bisa digunakan manakala ada suatu kepentingan masyarakat yang membutuhkan suatu emergensi secara khusus. Ambulan misalnya. Salah satunya mungkin masyarakat yang sakit atau sifatnya ini, kita akan berikan suatu pelayanan khusus di situ dengan tidak mengganggu daripada arus maupun alur jalan yang akan dilewati. Nah, itu akan kita lakukan secara estafet, sehingga semua aktivitas tidak ada suatu kendala-kendala yang sifatnya bisa kita carikan suatu solusi maupun alternatif yang akan kita lakukan. Berarti di sini emang benar-benar dari awal sampai akhir memang harus terkoordinir, tidak ada boleh komunikasi yang terputus sama sekali ketika pelaksanaan pada hari Minggu ya Pak ya? Karena tadi jalannya kan ada yang jalur kiri yang dipakai, lalu ada jalur kosong mungkin yang bisa dilewati yang sifatnya satu arah. Lalu bagaimana andai kata nanti, siapa tahu kita nggak tahu pada hari Minggu itu seperti apa keadaan masyarakat, andai kata ada masyarakat yang menerobos untuk lebih bisa saja menonton lebih dekat, atau mungkin kenakalan para masyarakat juga, apa antisipasi dari pihak kepolisiannya? Di sini sudah kita gelar dan kita sudah lakukan pengawasan secara terpadu dengan memberikan suatu pengamanan per penggal. Masing-masing penggal juga kita sudah plotting maupun kita sudah tunjuk daripada penanggung jawab. Jadi sepanjang jalur yang dilewatin maupun sepanjang rute yang dilalui itu seluruh jajaran sudah kita gelar secara global, sehingga kalau ada suatu orang yang pas nerobos atau mereka itu cepat diantisipasi. Karena jarak-jarak mungkin ada 20 meter, 10 meter, segala macam itu sudah ada semua. Sehingga kemungkinan sangat kecil lah ya dengan adanya permasalahan itu. Di samping itu, sebelum rombongan daripada peserta itu lewat, itu sudah kita lakukan penyisiran awal dulu dengan melakukan suatu pelapisan. Pertama kita lakukan suatu secara cucuk awal, kedua pembersihan, ketiga dalam kondisi yang sudah memang betul-betul clear atau dalam kondisi bersih, sehingga di saat rombongan melewatin itu dalam kondisi tidak ada hambatan maupun kendala. Oke, kita kembali lagi kepada Bapak Ali Muhni. Apa peran dari TDS yang benar-benar terasa pada tahun ini untuk Kabupaten Padang Pariaman sendiri, Pak? Peran seperti yang saya utarakan tadi, untuk kita jadikan ajang ini sebagai promosi daerah, promosi daerah, dan di samping juga tentu multi player effect terhadap ekonomi kerakyatan. Oke, dan bagaimana komitmen Padang Pariaman sendiri untuk TDS tahun 2014 nanti ya, kalau memang masih ada lagi? Tentu kita berharap untuk TDS 2014 seperti yang saya utarakan tadi, kita berharap Padang Pariaman ya bisa, sekalipun hotelnya belum ya, tapi karena bisa dekat daerah hinterlandnya dari Padang, kita berharap start dan finish bisa di Padang Pariaman. Oke, dan itu harapannya dari Tour de Singkaraknya sendiri ya Pak ya. Sedangkan kalau untuk harapan untuk kemajuan Kabupaten Padang Pariaman sendiri kepada, bisa dibilang untuk pemerintahan pusat ataupun bahkan baik itu Sumatera Barat ataupun di Jakarta sendiri, apa harapannya Pak? Ya, salah satu seperti yang saya katakan mungkin infrastruktur ya. Jadi infrastruktur kalau mungkin untuk 2014 kita bisa seperti itu, kita juga punya alasan baik itu kepada Pak Gubernur ya maupun ke pusat, bagaimana percepatan infrastruktur di daerah. Jadi ini yang saya lihat dan saya baik itu jalan ataupun hotel ya. Iya, jalan, para investornya Pak ya harus bisa menanamkan modal di Padang Pariaman, karena sayang sekali akan sangat disayangkan kalau tidak adanya investor yang menanamkan modal di sana,
alamnya sangat bagus, objek wisatanya sangat bagus. Gitu. Satu itu. Yang kedua, Padang Pariaman itu diciptakan Allah ya, di instalasi Sumatera Barat. Jadi saya melihat Padang Pariaman itu di porosnya. Contoh aja, untuk Tour de Singkarak 2013 ini, itu kita dilewati kalau saya nggak salah seperti tadi sudah disampaikan Pak Kapolres, 3 ya. 3 tape 3 dan tape 6 dan tape 7. Jadi dimanapun dan juga kalau dia melalui pesawat, sepanjang dia menginjakkan kaki ke Sumatera Barat, pertama itu adalah ke Padang Pariaman. Jadi Padang Pariaman itu adalah instalasinya Sumatera Barat yang perlu kita benahi, kita dandani. Jadi performanya Sumatera Barat itu kelihatan di Padang Pariaman itu. Oke, nah apa himbauan Bapak kepada masyarakat untuk mengenai TDS kita pada hari Minggu nanti? Yang pertama sekali tentu mensukseskan TDS ini ya dengan datang beramai-ramai, menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga timbul suatu image baik itu di pusat dan juga internasional bahwa Tour de Singkarak 2013 ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, khususnya untuk di Padang Pariaman atau harapan kita. Oke, nah dari Bapak Amirjan sendiri apa himbauannya kepada masyarakat mengenai pelaksanaan TDS pada hari Minggu untuk wilayah Kabupaten Padang Pariaman? Himbauan kita adalah bagaimana masyarakat khususnya pengguna jalan maupun para pemakai jalan untuk mengikuti petunjuk maupun saran daripada aparat maupun petugas yang ada, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan itu dapat terdukung dan tertunjang daripada semua lini, sehingga akan berjalan dengan lancar, tertib, nyaman, dan itu menjadikan sebagai salah satu objek buat kita semua, sehingga pelaksanaan kegiatan Tour de Singkarak berjalan dengan lancar, masyarakat pun dapat menikmati secara maksimal, dan situasi keamanan maupun sarana fasilitas jalan yang ada bisa berjalan dengan aman, tertib, dan nyaman, sehingga dalam hal pelaksanaan ini seluruh para pengguna jalan khususnya daerah-daerah maupun jalur-jalur yang dilintasin, mereka dapat berjalan secara maksimal tanpa ada hambatan, gangguan, serta mereka dapat menggunakan fasilitas sarana jalan yang ada tersebut sesuai dengan sasaran maupun tujuan yang kita inginkan bersama. Oke, terima kasih untuk Bapak Ali Mufni dan Bapak Amirjan yang sudah berbincang-bincang mengenai Tour de Singkarak untuk hari Minggu nanti tanggal 9 Juni untuk wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Semoga sukses acaranya, Pak. Amin. Semoga para masyarakat di sana pun juga mendapatkan untung yang sangat besar ya dengan adanya acara ini. Dan pemirsa, itu menandakan bahwa dialog khusus kita pada hari ini untuk edisi 6 Juni 2013 pun berakhir. Saya Evi Jovita Putri harus undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.